Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau @sapriandi1. Kali ini kita akan mengupas tentang yang tidak jauh dengan penelitian ilmiah. Terutama kupasan kali ini kita akan membahas tentang kemahasiswaan. Dalam kajian kali ini, Sapriandi di dalam channel al.andawi.andi atau @sapriandi1 akan mengupas tentang bagaimana mahasiswa baru, khususnya dan mahasiswa yang berjalan menuju semester 5 ke atas pada umumnya untuk dapat move on bahwa dirinya sebagai mahasiswa. Terutama bagi adik-adik mahasiswa baru. Mungkin banyak yang berkeluh kesah. Aduh gimana ini ya? Saya sangat nggak percaya diri untuk menjadi mahasiswa. Aduh gimana ini ya? Sepertinya saya terasa berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Aduh gimana ini ya? Kok kawan-kawan yang lain aktif dalam diskusi? Mengapa kawan-kawan yang lain begitu aktif di dalam bertanya kepada dosen? Kok saya nggak bisa ya? Aduh gimana ini ya? Gimana biar saya bisa move on untuk bisa jadi mahasiswa yang sesungguhnya? Baik, sebelum kita akan kupas itu, kita akan coba bahas pertama. Ada satu hal yang harus kita pahami. Dalam hidup itu sesungguhnya dilewati dengan ketelitian. Kalau bahasa ilmiah, kita kembali dengan awalan akhiran an yang di tengah-tengah kata dasarnya adalah teliti, maka diganti T jadi N jadi penelitian. Maka sungguh hidup itu pada dasarnya kita harus lakoni dengan teliti. Dan untuk mendapat hidup dengan penuh ketelitian, maka kita harus banyak melakukan penelitian. Nah, penelitian itu ada dua. Ada formil, ada non-formil. Maka penelitian formil itu yang mungkin kita lihat seperti penelitian makalah, penelitian artikel, penelitian skripsi, penelitian tesis dan disertasi. Ternyata yang non-formil ada. Yang non-formil itu seperti kita mau gimana aku hari esok ya? Gimana aku untuk ke depannya? Gimana aku nantinya ya? Apa yang harus kulakukan? Maka adik-adik mahasiswa, mahasiswi Indonesia sekalian, juga penonton YouTube yang setia, adalah ini disimpulkan sebagai khusus untuk dunia akademik saja, tidak. Sejatinya kita semua hidup, meskipun kita tidak berada dalam dunia akademik, kita sudah bersiap siaga untuk melakukan hidup ini dengan penuh teliti. Dan ternyata bukan hanya mahasiswa, mahasiswi yang harus melakukan penelitian itu. Rupanya kita juga masyarakat yang tidak berbaur di dalam dunia akademik, tanpa disadari kita sudah membangun akademik dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan kita sendiri. Intinya kita berada di university kehidupan. Sapriandi. Maka dalam hal ini, itu yang maka dikaitkan bahwa penelitian harus kita lakukan dengan melihat hari kemarin, bagaimana diterapkan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dengan melihat hari ini, dan kita sudah melihat nilai-nilainya, berharap untuk dikerjakan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang disampaikan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman YouTube sekalian dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi Indonesia, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi baru. Yang kedua adalah kita harus mengetahui dalam dunia akademik itu ada
tiga yang menjadi sudut pandang bagi kalangan akademisi. Tiga itu disebut dengan tridharma. Dharma adalah di dalam KBBI dijelaskan sebagai kewajiban, kehidupan, kebajikan. Intinya adalah dharma merupakan suatu perbuatan yang dilakoni oleh masyarakat, terutama mahasiswa, yang berisi perbuatan-perbuatan yang penuh kemuliaan, yang akan mewarnai dan membuat enjoy, indah, nikmat, nyantai, tapi tetap fokus dengan tujuan keberhasilan di dalam menghadapi kehidupan. Maka disebut dharma juga adalah kehidupan. Maka ada tiga kewajiban, tiga kehidupan, tiga kebijakan, atau tiga langkah dalam menghidupkan suatu perbuatan menjadi seksama dalam perguruan tinggi akademik. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Hal inilah yang selalu ditekankan pada dunia university, institut, sekolah tinggi, dengan tiga dharma tadi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kita awali dengan pendidikan. Pendidikan kita tahu itu asal kata dari didik. Diawali dengan pen, diakhiri dengan an. Maka di situ ada pembelajaran dan pengajaran. Yang menjadi pertanyaan, buat apa sih kita melakukan pendidikan itu? Kita ini hidup nih. Hidup itu selalu berharap dalam keberhasilan yang ditempuh jalannya. Tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu hal yang positif yang kita akan miliki dalam berkehidupan. Maka oleh karena itu, butuh pembelajaran dan butuh pengajaran. Si pembelajar alias pelajar, juga mahasiswa sebagai pembelajar, dia akan berupaya untuk mendapatkan transfer ilmu. Kiriman keilmuan dari guru-guru dan dosennya, juga orang tua terutama dan orang-orang yang lebih tua dari dia, orang yang dia hormati, untuk dia dapat melewati bagaimana hidup ini yang dilewatnya sangat berarti. Begitu juga pengajar. Pengajar juga ketika dia melakukan pengajaran kepada yang diajarkannya, ketika itu juga dia berupaya untuk mengajarkan dengan seksama, sehingga ia akan merasakan hidupnya berarti buat umat manusia. Satu hal bagi pengajar adalah keteladanan. Maka ia tampil dengan percaya diri, ia tampil dengan berbagi pengalaman, menghadapi hidup ini dengan penuh kenikmatan, karena semua kenikmatan itu akan muncul dengan ketergantungan kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ketika ketergantungan itu muncullah, kita akan nyaman, nyantai, enjoy, damai dalam melaksanakan keseharian kita dalam berkehidupan. Maka dalam hal ini, kembali lagi pada kajian mahasiswa-mahasiswi tadi. Maka pendidikan inilah yang diajarkan di dalam university, institut, sekolah tinggi, agar adik-adik sekalian dapat semakin menikmati nikmatnya berpendidikan. Nih, ada satu hal nih yang mau kita bahas nih. Ketika kita beralih dari SMA, aliyah, SMK, high school, menuju pada university, di situ ada ketakutan tuh. Satu, ada yang ngomong, udah lelah saya untuk melakukan pembelajaran dari mulai
TK, kemudian masuk SD, sambung lagi 3 tahun lagi SMP, sambung lagi 3 tahun lagi SMA, SMK atau high school, ditambah sekarang kembali pada university. Ternyata tidak sesusah itu yang adik pikirkan. Kenapa? Nikmatnya dalam berpendidikan itu ternyata di dunia perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa, maka di situ ada maha dan siswa. Kenapa? Menurut Sapria Andi, maha di situ adalah kemampuan dalam menyikapi siswa-siswa yang telah dia lewati dari mulai SMA, SMK, aliyah, turun ke SMP, sanawiyah, STM, kemudian turun lagi ke SD atau ibtidaiyah, turun lagi ke TK atau PAUD. Maka disitulah dia dapat menggabungkan ke semua masa dia berpendidikan. Di saat mahasiswa, ia jumpai ternyata adalah di dalam perguruan tinggi adalah kedewasaan. Makanya adik-adik sekalian itu akan bisa melihat beda gaya belajarnya di perguruan tinggi dengan di sekolahan. Nah, beda. Contoh, ketika adik-adik dalam posisi menerima mata pelajaran, taruh aja kita masuk dari pukul 7 tuh, sampai keluarnya pukul 12 atau pukul 1. Ditambah lagi, kita itu mungkin monoton untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Ternyata, di dalam dunia perguruan tinggi, tidak seperti itu, hanya 2 mata kuliah yang kita masuki. 2 mata kuliah. Standar ya, 2 mata kuliah. Mungkin bisa mulai masuknya jam 7, selesai jam 10. Dan 2 mata kuliah itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ pun kita selalu melaksanakan dengan tradisi diskusi. Dosen selalu menyerahkan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang mencari data, mahasiswa yang mempresentasikannya, mahasiswa yang mempertanggungjawabkan untuk dapat mempresentasikan makalah dengan seksama. Dan mahasiswa juga yang saling bertanya hingga akhirnya dia dapat kajian yang luar biasa. Pembagian ilmu dari si A, si B, si C, di situ akan muncul. Sehingga ke depan, teman-teman yang lain tuh pada ngikut tuh. Oh, aku juga mau ngasih ilmu tuh. Oh, aku juga mau berbagi ilmu nih. Jadi, bukan hanya dari dosen saja ilmu itu hadir. Ilmu itu juga hadir dari mahasiswa. Dari mana semua ini? Dari rajin membaca. Melalui dengan perpustakaan, atau kita googling dari Google Scholar yang betul-betul telah terbukti artikelnya, yang keabsahannya sudah kita akui apa yang dihadirkan dalam tulisan itu. Maka inilah yang harus kita pahami. Ternyata disitulah tadi dalam gaya belajar perguruan tinggi. Akhirnya kita nggak akan perlu lagi canggung, gagok, grogi. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita dapatkan silabus dari dosen, di setiap mata kuliah yang ada, itu pasti akan dipresentasikan minggu depannya. Dari hari yang kita masuki saat ini, misalnya ini hari Selasa, ya, kita akan masuk di Selasa depan, kita harus ketahui apa judul besok yang mau dipresentasikan. Maka adik-adik akan terpanggil untuk belajar dengan membaca, rajin ke perpustakaan. Sehingga akhirnya aku harus tahu apa yang akan didiskusikan. Sehingga nalar itu yang akan membangun kita untuk mencari tahu. Saat ini mungkin deg-degan, besok mungkin agak berkurang deg-degannya. Ke depan lagi, kenapa? Di awal dengan membaca setiap judul yang dipresentasikan dari silabus yang kita peroleh dari dosen yang telah membagikan, itu akan mendorong kita sehingga akhirnya mentok ilmu itu ngumpul di pikiran, akhirnya terdorong kita untuk jadi berani.